Perhatikan ya. Ini bab sedekah atau infak ya, saya anukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nasihati wasila bainal mu'minina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Wal muhtaramin, para alim, suhalal mursalin wal mujtahidin, para pejuang-pejuang agama, para kiai, para abuya, para asatid, asatidah, wassalihin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa kesehatan jasmani dan rohania, kesehatan fisik dan jiwa kita, sehingga kita bisa sama-sama beraktivitas, khususnya ada di pengajian intern rumah tangga ini. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang kedua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang pertama, nikmat iman wal Islam, nikmat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada itu lagi, suruh ke sini, ndak apa. Nanti ada orang beli-beli baru ke sana. Ya biar juga ada hikmah. Jadi kunci dalam kehidupan ini adalah iman dan ketakwaan. Jadi dua perkara yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Kalau kehilangan daripada dua perkara itu, niscaya kita jangan mengharap selamat di akhirat Allah. Jangan mengharap selamat di alam barzah atau alam kubur kita nanti setelah mati. Dua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa terjujur luahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orangnya di kamar, suruh ngumpul. Di sini nak ngumpul nak pengajian intern keluarga. Saya pada saat ini yaitu membahas tajuk atau judul yaitu tentang fadilah dan keutamaan sedekah. Fadilah dan keutamaan sedekah ini sangat besar dan sangat menyegarkan kepada jiwa-jiwa pengamal sedekah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya sengaja di dalam YouTube ini membuat kajian kepada pemirsa semua, dan ada juga
Saya ada WA, grup WA gabungan pengajian juga. Di situ saya beri judul mengaji kitab-kitab kewalian. Jadi kitab-kitab kewalian itu sangat mendalam dan sangat manfaatnya dan sangat menyelamatkan jasmani rohani kita di dunia dan di akhirat. Tapi kita memulai dengan ibda, permulaan, tidak langsung ke situ karena disiplin ilmu itu beransur-ansur. Ada ilmu itu kan bertahap. Jadi kalau langsung kita meloncat ke atas, ke dalam, maka terhanyut oleh misalnya kita ke lautan, lalu langsung kemampuan kita 10 meter nyelam, lalu mau mengharungi yang ratusan meter, yang nggak bisa, ya bahaya. Jadi kalau sudah mampu grade yang 10 meter kedalaman, kita tingkatkan 15 meter, tingkatkan sampai habis ke penghujung ke dalam dasar laut, maka di dalam itulah ketemu nanti keindahan-keindahan, intan-intan berlian, keindahan-keindahan isi apa yang ada di dalam laut. Juga begitu dengan ilmu. Biasanya dalam istilah ilmu itu kalau kedalaman seperti itu ya namanya ilmu hakikat. Di mana ilmu hakikat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat insanul kamil, hakikat manusia yang sempurna. Jadi manusia ini sama manusianya, sama. Saya dengan para pemirsa sama. Tapi yang membedakan di situ ada, kata Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di surat Al-Mi'raj al-ayah 23. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, alladzina hum ala sholatihim daimun. Itu juga ayat itu menghantar kita ke makam-makam yang dalam, menghantar ke makam-makam nubuwah, kenabian, menghantar ke makam-makam aulia atau ilmu kewalian. Karena di situ disebutkan dalam Allah di surat Al-Mi'raj tersebut, alladzina hum ala sholatihim daimun. Ke atas mereka orang-orang sholatihim yang mereka sholat, daimun panika adalah orang-orang yang sholatnya daim. Daim itu berterusan. Adalah orang-orang yang konsisten di dalam salat. Jadi salat daim itu salat yang tidak berputus-putus. Kayak salat 5 waktu kan putus. Duhur ambil jarak berapa jam ke asar terus ke maghrib putus. Maghrib ke isya berapa jam lah jarak, dan isya kepada subuh berjarak juga. Tapi di salat daim itu adalah salat yang berkekalan. Itu teorinya ada. Teorinya di dalam itu ilmu kewalian kerohanian. Maka setiap para aulia, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah putus dari salat. Baik salat secara zahir, fisik, yang dikatakan syariat 5 waktu tidak putus, dan juga salat rohaninya juga tidak putus. Salat rohani ini tidak menyangkut daripada penghalang ruang dan waktu, makan wa zaman, waktu dan tempat. Jadi walaupun di dalam lautan kita dalam keadaan sholat, tapi sholat daim rohani. Nah, itu kena praktikal. Kalau bisa ngumpul di sini deh, biar ya. Sejenak ini buat YouTube. Hadiran wal hadirat rahimakumullah, itu perlu, sudah ada dalil di dalam Quran mengenai sholat yang berkekalan. Tapi untuk
panjangnya nanti kena berguru lagi untuk mengetahui hakikat salat itu ya. Kalau salat syariat sudah kita mulai kecil sudah kita laksanakan. Hadirin wal hadirat para pemirsa rahimakumullah. Dan saya menerangkan sekarang ini yaitu tema yang sebagaimana kita janjikan tadi atau judul tentang mengenai sedekah, tentang mengenai mal atau harta yang difungsikan kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau yang diinfakkan. Kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran As-Surah Al-Baqarah al-ayat 100. Kalau enggak keliru insyaallah benar ayat 100 suratnya insyaallah surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui malaikat Jibril, terus malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna amwalahum wal laili wan nahar syarran alaniyatin falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kata Allah di dalam Quran. Walladina, dan orang-orang yunfikuna yang mereka infakkan amwaluhum, harta orang-orang itu yang mereka infakkan, harta yang mereka infakkan amwaluhum lailatan wan nahar, pada waktu malam dan waktu siang. Jadi berinfak itu tidak siang malam, tidak malam siang. Kalau boleh lagi bagusnya siang malam. Makanya itu pentingnya kita bekerja usaha untuk menyalur itu. Ketika rezeki yang sudah didapat, maka kita salur pada waktu siang, salur pada waktu malam. Misalnya malam dihantar ke fakir miskin, anak yatim, fukara, para pejuang-pejuang agama yang lillahi ta'ala. Awas, ada dua orang menjalankan agama ini, ada menjalankan karena dunia, ada menjalankan karena lillahi ta'ala, mukhlishina lahuddin. Itu yang sukar dicari. Tapi itu ada ciri-cirinya. Orang yang ikhlas memperjuangkan agama Allah itu adalah orang-orang yang konsisten, tidak memikirkan sesuatu yang konsisten, tidak memikirkan sesuatu apapun benda, tidak mengharap inilah itu, tidak mengharap, ikhlas karena Allah. Seperti ini saya contohkan saat ini, saya bukan diundang ceramah masuk YouTube dengan pemirsa di tempat ini, secara pengajian keluarga ini. Saya tidak mengharap gajian dari antum semua, tapi saya ikhlas beramal karena Allah. Karena Allah menyebutkan di dalam Quran, di dalam doa hatam Quran, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana hujjatan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina al-laili wa ana at-nahar waj'alhu lana hujjatan wa hudan wa rahmah. Di situ diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma rahamna, berikan rahmat dengan rahmat Quran. Jadi mohon kepada Allah, minta rahmatnya Quran. Gimana cara rahmatnya Quran untuk didapat? Ya dibaca, ditadabbur, dipiling-piling, diartiin, dipelajari maksudnya. Itu akan mendapat rahmat Quran. Waj'alhu lana hujjatan wa nura, dan jadikanlah ya Allah Quran kepadaku hujjah, sebagai ucapan, pidatuan, ceramahan. Wa nura, dan jadikanlah nur cahaya kepada hatiku, kepada jiwaku. Wa hudau, dan jadikanlah petunjuk Al-Quran.
wa rahmah, dan jadikanlah rahmat Quran. Allahumma dzakirna, ya Allah aku memohon jadikanlah Quran itu sebagai sebutan, tasbihan, dikiran. Baik dikiran Allah, 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 baik dikiran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, baik dikiran semua, yang penting yang berkenan, karena di Al-Quran itu mengenai asmaul husna, asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala, atau kalamullah, atau kalam, perkataan Allah yang sangat baik. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan Quran. Bahkan Allah panika mengebrek, mengerem, memotong, memacetkan, menyetop. Kata Allah di dalam Quran, la yatakallamu illa man adinal rahman. La yatakallamu, jangan bicara kalian, illa, terkecuali, man adinar rahman, pembicaraan itu daripada Allah yang maha belas kasih. Jadi jangan ngomong keluar dari Quran. Artinya jangan ngomong yang mengumpat, mengejek orang, jangan ngomong yang tidak manfaat. Saya di rumah aja gitu. Ngomong, ya, ngomong cerita bisnis, usaha, perdagangan, penjualan boleh. Anak sibuk, boleh, kita sibuk. Asalkan tidak mengomongin orang lain, Cuma tugasnya mengomongi orang lain ini mengajak kepada kebaikan, itu pahalanya besar. Iya, besar. Ya, dengan hati yang lembut, dengan hati yang ridha mengajak orang itu, bukan dasar hati yang dengki, jangan. Itu biar tidak mudarat kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kepada bab sedekah, orang yang menginfakkan laila wan nahar, pada waktu malam dan siang. Falahum, maka bagi orang-orang itu ajrun, pahala yang besar, alaihim, terhadap orang-orang yang menjalankan infak siang malam itu, inda rabbihim, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi akhirat nanti, di sisi kubur nanti. La khaufun wala khaufun alaihim, bengoreng panika, tidak ada pernah was-was, tidak ada pernah ada kekhawatiran, tidak ada rasa kekhawatiran. Itu fadilahnya daripada orang yang menginfakkan hartanya siang malam. Walahum, dan mereka juga tidak ada yahzanun, berduka cita, bersedih hati, mesti tenang. Mesti tenang orang-orang mengamalkan infak siang malam. Baik syarran, secara rahasia. Secara rahasia itu tidak diketahui orang. Sampean infak tidak diketahui, bahkan tangan kanan bagaimana, tangan kiri tidak tahu. Itu ciri-ciri ikhlas. Wa alaniyatin, dan secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu terbuka pada dasar yang tadi menginfakkan diketahui orang lain. Itu bisa juga, baik secara rahasia tak diketahui maupun secara terang-terangan. Cuma syaratnya terang-terangan ini jangan riak, karena biar kita dibilangin orang dermawan, jangan. Itu jangan, biar sedekahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diperkuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkuat imannya, diperkuat, pokoknya segalanya terfasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangannya, tidak pernah rasa takut, itu sudah mutlak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Yaitu amalahum, orang yang menginfakkan, yunfikuna amalahum syarran lailan wan nahar. Jadi rizki ini jangan harus, boleh usaha, cuma di dalam hati. Saya berpesan kepada pemirsa semua, di dalam hati jangan sampai ada lain selain Allah dengan Rasulullah. Di dalam hati jangan sampai keluar, jangan sampai ada selain Allah dan Rasulullah. Harus di dalam hati itu diisi Allah, diisi Rasulullah.
diisi Allah, diisi zikir Allah, diisi selawat Rasulullah. Nah, itu boleh. Tadi yang saya ijazahkan itu sallallahu alaihi Muhammad itu di dalam hati, itu ikut detak jantung. Oke. Itu salawatnya malaikat Jibril, mapan sedikit tapi mapan. Itu malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemikiran minda, pemikiran akiu ini dibuat untuk misalnya mau bisnis 10, buat toko 10, 100 enggak apa. Asalkan jangan masuk hati. Kasih lebar, kasih gunakan pikiran itu, mau rencana apa hari esok, lusanya apa boleh. Tapi jangan masuk hati-hati adalah tidak boleh diganggu, hanya zikir dan selawat kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Biar supaya apa? Kalau banyak selawat, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari prasangka buruk, dijaga dari kotoran langkah-langkah hati yang membawa hasad, dengki, iri dan lain, sombong, riya dan lain sebagainya. Karena apa kata di dalam salawat itu telah jelas, Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna fiha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal maut. Itu setiap orang-orang alim, para buya, para kiai, para masyaikh itu semua itu pasti doa, baik di dalam tahlilan, baik di dalam tasyakuran, baik di dalam hitam, semua hal itu doa itu pasti dipasang, pasti ada doa. Karena fadilahnya banyak, keutamaan doa itu. Di antaranya yang pertama, Allahumma, ya Allah, saya memohon kepadamu. Salatan tunjina, salawat tunjina, engkau yang menyelamatkan. Dekah saya semuanya yang berdoa. Biha dengan salawat. Min jami'il ahwali wal afat, dari semuanya bala bencana bahaya. Wal afat, dan dari saja semuanya penyakit. Wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dan Allah mensucikan kepada kita semua yang bersalawat min jami'is sayyi'at, dari pan-berempan, dari banyaknya keburukan-keburukan, dari banyaknya kekotoran-kekotoran. Nah, itu selalu bisa filter sebagai pencuci hati, pencuci jiwa. Kalau tidak dikir dengan selawat, tidak bersih jiwa manusia. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, lalu Allah ngangkat rafa'ah indah di sisi Allah, a'lad darajat, dari banyak-banyaknya derajat. Paling tingginya derajat. Adik, untuk menjadi makam yang tinggi di sisi Allah, derajat di sisi Allah tinggi, menjadi makam mahmudah, makam yang terpuji, ya selawat. Karena selawat itu satu tahta, satu lenterkan, satu tangga kepada Allah Subhanahu. Duduk aja selawat, masak-masak, Allah dia lindung. Wa tuballighuna indaka 'alad darajat, wa tuballighuna, dan Allah menyampaikan, menghantar balaga. Wa tuballighuna biha, dengan selawat Allah menghantar, menyampaikan dengan selawat. Indaka 'alad darajat, dari banyak-banyaknya derajat, dari paling tingginya derajat. Aqsal ghayat min jami'il khairat, aqsal ghayat, dari paling tingginya, banyak-banyaknya aqsal ghayat, kemuliaan. Jadi untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dua,
zikir dan selawat. Ingat Allah dalam hatinya dan selawat dalam hatinya kepada Allah. Baik wa ba'da wa tuballighu nabi aqsal gayat min jami'il khairat. Min jami'il dari banyak-banyak kebagusan, kebaikan-kebaikan. Dari banyak-banyaknya kulli khair, dari banyak-banyaknya setiap kebaikan. Wa ba'dal mamat, baik setelah mati nanti. Banyak-banyaknya kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Enak kalau agama ini menghantar ke kesempurnaan dunia dan akhirat. Itu yang perlu diperjuangkan kepada dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini adalah sifatnya sementara. Jadi sementara umur kita sekarang sudah tinggal sedikitnya, sudah minus sedikit. Tinggal hari, bulan, tahun lagi, tanggal lagi. Ya. Kan makanya manusia ini dinamain mondok di dunia ini. Mondok, iya mondok sementara. Susah ya. Ya, bahkan di dalam Al-Quran menyatakan walal akhiratu khairu wa abqa. Wa ma yu'ni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yu'ni bengkunapa apa-apa yu'ni anhu maluhu idza taradda. Tidak akan harta benda yu'ni kekayaan itu. Anhu maluhu idza taradda. Tidak berfungsi ketika kita sudah meninggal dunia. Yang berfungsi apa? Amal. Yang menyelamatkan kita di dalam barzah, di dalam kubur adalah apa? Yaitu amalan soleh. Itu yang buat pendamping kita, yang menyelamatkan kita. Kita menyeru kepada emas yang banyak, tak berfungsi. Kita menyeru kepada akaun bank yang banyak, tidak berfungsi. Kita menyeru kepada harta benda yang dimiliki, enggak berfungsi. Kita menyeru kepada orang kaya, enggak berfungsi. Cuma yang mendampingi kita adalah amalan soleh. Kan makanya amalan soleh ini di dalam Al-Quran ayat lain menyatakan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tihumul bayyinah wa ma umiru kutiballaha alladina walladina kafaru min ahlil kitabi nari jahannam khalidina fiha. Ini mengenai orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah seperti penyembah-penyembah berhala. Alladina amanu, alladina kafaru, orang-orang yang kafir ingkar kepada Allah. Min ahlil kitab, daripada ahlil kitab. Ahlil kitab itu yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nari jahannam. Beliaulah orang-orang yang ingkar itu, orang-orang kafir itu di dalam nari jahannam. Masuk ke neraka jahannam, khalidina fiha, orang itu punya kekekalan selama-lamanya. Kufur itu ada dua versi. Ada kufur besar, yaitu seperti orang kafir. Ada kufur itu orang Islam kufur. Juga itu dapat siksa daripada Allah. Misalnya orang Islam menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya mempercayai suatu benda atau ajimat, atau mempercayai seorang dukun, atau mempercayai saya mengobati suami sampean misalnya dalam keadaan sakit. Sampean itu percaya dengan saya, itu adalah kufur. Tapi kalau sebagai wasilah pelantaraan, menganggap itu pelantaraan sebab, itu tidak kufur. Nah, itu. Tapi tetap penghargaannya diaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan dengan asbab. Pertanyaannya, bolehkah Ustaz kalau kita
misalnya berterima kasih kepada orang yang menyembuhkan. Apakah langsung kepada Allah terima kasih, alhamdulillah? Boleh berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada orang yang mengobati. Ya, terima kasihnya bentuk misalnya sebagai balas budi, misalnya kan. Misalnya Ustadz itu ikhlas. Saya tiap mengobatin orang tak pernah saya meminta sekian-sekian, tak pernah saya. Bahkan orang sakit itu kalau bagi kadang saya tak terima. Kenapa? Saya ikhlas. Soalnya orang sakit tambah sakit nanti. Tapi kalau misalnya orang itu sembuh, balas budinya sampean, misalnya dibentuk sumbangan ke pondok saya, misalnya lewat besi, material dan uang sebagainya untuk pondok itu. Tapi kalau sembuh, itu saya, metodenya saya begitu. Hadirin wal hadirat para pemirsa, boleh bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'anul Karim, wa qala Allah taala annahu qala idza aradallaha, apabila kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa kana idza atahu amran yasurruhu au basyira syajidan syukran lillah. Kana idza atahu, tatkala kalian diberi oleh Allah, idza atahu amran, suatu perkara, yasurruhu, yang menyenangkan, au basyira, atau yang menggembirakan, syajidan syukran lillah, maka kalian bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya sampean punya suami sakit, sudah banyak sampean keliling-keliling, sudah diobatin begini-begini, sudah resah sampean kan, penat, ladi sudah banyak begitu pengorbanan. Lalu ketemu seseorang yang menyembuhkan, diobati oleh seseorang misalnya, atau ustadz atau abuya misalnya, lalu sembuh. Maka sembuh itu sampean datang, tentunya di dalam hatinya kebahagiaan. Datang sampean itu suatu kebahagiaan, kegembiraan ya. Maka misalnya sembuhnya itu tentunya sampean senang, ya kan? Maka sujud syukur kepada Allah, sajidan syukran lillah, sujud kepada Allah. Sujud syukur itu bukan salat, tapi sujud. Misalnya duduk sujud kan, di mana saja Allah memberi suatu kesenangan dan kegembiraan. Itu sunnatullah, galakannya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu buat panduan kepada kita. Hadirin wal hadirat para pemirsa di media YouTube dan grup WA pengajian rahimahumullah. Jadi mungkin saya setakat buat hujjah ini sedikit, karena ini juga saya tak kurang begitu serius. Jadi semoga ini jadi ilmu penerang hati, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi